Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Irfan Supendi. Saya dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dengan program studi saya yaitu Sistem Informasi. Tujuan dari video ini sebagai tugas yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Bapak Yamin Nur Yamin MKom yang mengajar mata kuliah Teknologi Web Service. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang implementasi client server menggunakan PHP dan Android. Sebagai gambaran, aplikasi web server yang akan dipraktikkan kita ilustrasikan seperti gambar berikut. Ponsel Android akan melakukan request, get, atau post ke server melalui internet. Cara ini juga sama jika ingin aplikasi berada pada localhost. Selanjutnya, web server akan memproses request dari Android dan akan melakukan query ke database. Tapi dalam video ini, saya tidak akan membuat kodenya dari awal guna untuk mempersingkat video. Jadi saya hanya akan menampilkan kodenya saja dan langkah-langkahnya. Baik, yang pertama kita akan buat terlebih dahulu database-nya. Ya. Di sini saya menggunakan database MySQL. Kita buat database dengan nama tabel biodata. Nah, dalam tabel biodata kita buat tabel dengan nama isi biodata. Lalu kita buat ID, name, nama, dan juga alamat. Setelah kita berhasil membuat database, langkah berikutnya kita akan membuat kode PHP-nya. Langkah awal buat terlebih dahulu folder dengan nama tips root Android JSON MySQL. Nama folder ini sesuai dengan tugas yang diberikan. Lalu buat file dengan nama server.php. Jangan lupa untuk mengkoneksikan ke dalam database-nya. Nah, di sini kita menggunakan metode get dengan parameter operasi. Di dalamnya ada view. View berfungsi untuk menampilkan isi dari database. Nah, insert digunakan untuk menambahkan data ke dalam database. Lalu di sini ada get biodata by ID, digunakan untuk menampilkan data berdasarkan ID. Lalu ada update, digunakan untuk mengedit data yang berada di dalam database. Lalu ada delete, digunakan untuk menghapus data yang ada di dalam database berdasarkan ID. Setelah kode PHP selesai dibuat, langkah berikutnya adalah kita akan mengetes apakah server yang kita buat sudah benar atau tidak menggunakan Postman. Nah, di dalam Postman pada URL-nya kita klikkan seperti kita akan membuka localhost, yaitu localhost, nama foldernya, lalu file. Nah, di sini kuncinya kita menggunakan operasi, lalu value-nya menggunakan view. Ini untuk menampilkan data yang ada di dalam database. Lalu kita ketik kirim. Nah, di sini data terlihat bahwa data tampil yang ada di dalam database. Nah, lalu fungsi selanjutnya kita akan mencoba menambahkan data. Kita menggunakan insert. Lalu kita masukkan name. Namanya. Lalu alamat. Lalu kita coba kirim. Nah, di sini ada notif data berhasil disimpan. Nah, lalu kita cek apakah benar data telah masuk. Kita menggunakan view lagi. Nah, di sini ada ya ID-nya 13, name, nama, Rizky, alamat, Jalan Anjungan. Ini kenapa ID-nya 13? Karena sebelumnya saya sudah mencoba dan sampai ke ID 13. Nah,
Lalu gimana kalau kita coba lagi untuk update, yaitu mengedit data. Kita ubah alamatnya, misal pembangunan 3. Untuk update kita memerlukan ID. Nah, ini bertujuan untuk mengambil berdasarkan ID-nya 13. Oke. Lalu kita coba. Nah, update data berhasil. Lalu kita coba lihat menggunakan view lagi. Sorry. Rizky jalan pembangunan ya. Jadi data berhasil ditambah. Lalu kita coba cek ke database-nya. Nah, terlihat ya, data berhasil ditambah. Lalu kita coba fungsi delete. Fungsi delete, lalu kita ambil berdasarkan ID. Kita kirim. Nah, data berhasil dihapus. Nah, sekarang kita coba view, kirim. Nah, ya terlihat ya bahwa data sudah tidak ada, dan ini membuktikan bahwa data sudah dihapus. Lalu coba kita cek ke database-nya. Nah, di sini jelas data sudah tidak ada, berarti data sudah terhapus. Lalu kita coba fungsi yang terakhir, yaitu get biodata by ID. Biodata, by ID. ID-nya kita yang nomor 3, ID 3. Kita coba cek. Nah, sini tampil ya, berdasarkan ID. ID-nya di sini nomor 3, yang tampil adalah ID nomor 3. Nah, selanjutnya, jika sudah berjalan dengan baik receiver yang kita buat, maka sekarang kita akan membuat di Android-nya. Nah, di sini saya menggunakan Android Studio untuk kode teks editornya. Langkah pertamanya yaitu adalah file, new project. Nah, kita langsung next saja, biarkan next. Nah, kita buat namanya di sini biodata mahasiswa. Biodata mahasiswa. Nah, ini biarkan. Ini lokasi penyimpanannya. Kita menggunakan bahasa Java ya. Nah, untuk versi Android-nya kita biarkan yang Jelly Bean. Kenapa? Karena kalau di sini kita bisa bisa lihat penggunaan kemungkinan yang dapat menggunakan aplikasi yang kita buat ini adalah 99,8%. Nah, tapi kalau kita buat misalnya membuat Android versi terbaru, yaitu yang 10 nih. Nah, bisa kita lihat kemungkinan yang dapat menggunakan aplikasi kita itu adalah cuma 8,2%. Jadi tidak semua pengguna Android dapat menggunakannya. Tapi kalau kita menggunakan yang Jelly Bean, kemungkinan 99,8% banyak yang bisa menggunakannya. Oke, di sini kita next saja. Nah, setelah file project baru berhasil dibuat, langkah pertama kita membuat 2 file tambahan pada Java-nya. Cara membuatnya di bagian sini, Java, terus org.si.biodata. Nah, di sini pada folder org.si.biodata kita klik kanan. Nah, kita klik new, kita ke Java class. Di sini kita membuat file koneksi activity. Lalu kita enter. Nah, jadi lalu kita buat satu lagi file dengan nama biodata activity. Oke, kita enter. Nah,
di sini main activity. Nah, karena kodenya sudah saya buat sebelumnya, jadi kita akan beralih ke kode yang sudah jadi, yaitu di sini. Nah, seperti tadi nama-nama filenya ada. Lalu di sini ada activity.xml-nya. Nah, lalu kita buka biodatanya. Nah, kode seperti ini ya. Nah, untuk bagian ini, di sini sesuaikan dengan IP address yang ada di laptop kita. Lalu di sini foldernya dan nama filenya. Untuk mengecek IP yang ada di laptop kita pertama buka command prompt dulu atau cmd. Nah, ketikan di sini adalah IP config, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat ya, IP address punya saya adalah 192.168.1.6. Kita samakan. Nah, 192.168.1.6 ya, sudah sesuai ya. Oke. Untuk file selanjutnya yaitu adalah koneksi activity. Nah, seperti dilihat kodenya. Nah, untuk file yang ketiga yaitu adalah main activity. Nah, yang di sini cukup panjang ya untuk kodenya. Nah, lalu di sini ada activity main untuk yang XML-nya. Lalu yang terakhir adalah kita menambahkan kode berikut ini pada Android manifest.xml. Nah, fungsi dari kode ini adalah untuk mengizinkan aplikasi yang kita buat dapat menggunakan internet. Nah, mungkin nanti untuk kode-kodenya akan saya letakkan linknya di deskripsi ya, guna untuk siapa tahu ada yang ingin mencoba. Nah, setelah selesai kita coba running. Di sini saya menggunakan emulator ya. Kita coba untuk running. Nah, bisa lihat ini data-data yang tadi kita telah buat ya. Ya. Ada edit, ada delete. Nah, kita coba untuk menambahkan data dari sini. Di sini kita buat NIM-nya 131 9. Alamat Jalan Pelita. Kita insert. Nah, di sini data masuk ya. Data sudah masuk dengan ID 14 karena sebelumnya 13 dan kita hapus. Nah, coba kita cek di dalam database apakah data benar-benar masuk. Kita refresh. Nah, terlihat ya, data sudah masuk dengan nama Eko Pramuda Jalan Pelita. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba untuk edit. Kita edit Jalan Pelita, kita ubah jadi Jalan Pembangunan. Kita update. Nah, di Android jelas ya bahwa data sudah berubah. Nah, lalu kita cek di database-nya, kita refresh. Jalan Pembangunan. Nah, ini sudah jelas ya bahwa data bertambah. Lalu yang terakhir kita akan coba menghapus data yang tadi kita buat. Kita mencet delete. Nah, di sini data hilang ya. Yang artinya data berhasil dihapus. Lalu kita coba cek di bagian database. Nah, data sudah hilang ya. Berarti dengan begini, reservoir yang kita buat dengan PHP dan Android telah selesai dan berjalan dengan baik. Dan saya rasa cukup videonya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum